ini memang kepekaan sosial yang harus diasah, dan saya khawatir ketika orang sudah menjadi pejabat, kepekaan sosialnya itu turun. Karena dia tidak berada di lingkungan masyarakat seperti itu. Nah, ini yang harus terus diasah. Saya akan salut kepada seorang pejabat yang dia tetap hidup sederhana, bersahaja, membumi dengan masyarakat. Ini kan yang sangat sulit dicari itu. Netizen, senang sekali saya Kori Olivia bisa kembali menemani Anda di Tagar TV. Dan hari ini saya sudah bersama dengan pakar intelijen Stanislaus Rianta. Halo Pak Stanis. Halo Mbak, siang. Selamat siang Pak. Pak Stanis, dalam sebuah tayangan YouTube Andre Taulani, Ketua MPR Bambang Susatyo memperlihatkan koleksi mobil mewahnya. Salah satunya adalah Ferrari seharga 54 miliar rupiah. Terus pernah juga di YouTube Deddy Corbuzier, Bamsud pamerkan koleksi senjatanya. Nah, menurut Anda Pak Stanis, pantaskah memperlihatkan hal yang demikian kepada rakyat Indonesia yang saat ini mengalami krisis akibat pandemi? Apalagi jabatannya Bamsud adalah Ketua MPR. Dari sisi yang paling dasar dulu sebenarnya tentang apakah itu salah atau tidak, ya tidak ada hal yang dilanggar, tidak ada hukum yang dilanggar. Tapi memang dalam situasi seperti ini, ketika bangsa penuh prihatinan, pandemi COVID, dan ini menjadi bencana nasional, saya kira kita harus ikut berbela rasa menunjukkan keprihatinan, tidak menunjukkan kemewahan atau hal yang mungkin bisa menjadi orang tidak simpatik. Tapi kita harus lihat, ini jangan-jangan malah justru dipancing-pancing oleh para YouTuber untuk menaikkan rating mereka. Gitu. Karena kita melihat beberapa kasus, tidak hanya pada Pak Bamsud, ada beberapa kasus yang dipancing oleh YouTuber akhirnya menjadi masalah, seperti kasus yang kemarin ada satu orang yang mengaku sebagai ahli mikrobiologi. Ini kan kalau nggak dipancing-pancing atau dieksploitasi tidak akan muncul seperti ini. Jadi perburuan konten ini memang harusnya jangan hanya karena mengejar rating, tapi juga memperhatikan asas etik dan kepatutan, dan kita harus peka terhadap situasi apa yang terjadi saat ini. Tapi Pak, terlepas dari pancingan para YouTuber itu, tetap saja harusnya datang dari Pak Bamsudnya sendiri dong. Jangan pamer gitu. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, apakah memang banyak pejabat kita yang sudah kehilangan sense of crisis, tidak peduli dengan kondisi rakyat, Pak? Ya, itu bisa jadi terjadi, atau mungkin tidak tahu apa yang terjadi dialami rakyat juga bisa kan. Mungkin kurang paham apa yang dialami masyarakat sekarang, bahwa orang bahkan mencari uang pun untuk makan hari-hari susah karena ada pembatasan sosial dan lain-lain, sementara di sisi lain mereka malah memamerkan kekayaannya. Ini memang kepekaan sosial yang harus diasah, dan saya khawatir ketika orang sudah menjadi pejabat, kepekaan sosialnya itu turun karena dia tidak berada di lingkungan masyarakat seperti itu. Nah, ini yang harus terus diasah. Saya akan salut kepada seorang pejabat yang dia tetap hidup sederhana, bersahaja, membumi dengan masyarakat. Ini kan yang sangat sulit dicari itu. Dan sebaiknya memang sebagai pejabat harus siap untuk tetap membumi, bukan kalau gengsi, wah saya kalau pejabat harus menunjukkan ini, atau kebutuhan eksistensinya, saya pengen eksis nih, saya menunjukkan ini. Nah, ini cukup tidak peka sosial menurut saya. Jangankan pejabat ya Pak ya, masyarakat biasa yang punya gaji puluhan juta aja bawaannya pengen pamer terus ya. Ya. Karena memang eksistensi mereka baru tahap pada harta dan lain-lain. Mereka mungkin kalau misalnya mereka punya eksistensi yang dibanggakan selain harta, ya dia akan eksis seperti itu kan. Terus buku dia akan memamerkan karyanya, ini karya saya, bukan hartanya kan. Karena memang mungkin tidak ada yang dipamerkan selain hartanya. Iya, betul. Nah, Pak Stanis, kalau Anda sendiri nih bagaimana sih melihat etika moral para pejabat di Indonesia jika dibandingkan dengan di luar negeri? Karena seringkali kita baca di media asing ya, banyak pejabat di luar negeri yang rela mundur dari jabatannya ketika tidak sesuai dengan etika yang berlaku, Pak. Ini memang masih kurang di kita, memang namanya etika itu kan tidak tertulis dan tidak ada sanksi kayak sanksi hukum, tidak ya, dia hanya sanksi sosial ya. Mungkin akan kehilangan popularitas, akan kehilangan pendukung. Nah, ini yang harus ditetapkan bahwa perlu standar-standar yang tinggi. Ada beberapa lembaga yang menerapkan standar yang cukup tinggi, seperti KPK, itu standar terhadap karyawannya cukup tinggi. Mungkin dia tidak boleh bisa ditraktir orang atau apa seperti itu, kan cukup bagus ya. Nah,
harapannya pemerintah juga punya standar etika untuk pejabat. Ini harus dibuat dan disosialisasikan untuk dirasakan para pejabat. Karena kalau kita tidak punya standar etika, pejabat dengan kebiasaannya memamerkan hartanya dan lain-lain, akhirnya memancing pejabat lain itu seperti itu, nanti ujung-ujungnya bisa terjadi mereka mencari sumber-sumber pendapatan untuk memenuhi standar itu kan juga berbahaya kan. Kita lihat gajinya berapa kan pejabat, kecuali yang memang sudah kaya ya, sudah pengusaha dan yang lain ya. Itu oke lah. Tapi kalau pejabat baru mungkin seperti apa, dia terpaksa mengikuti gaya hidup yang lainnya, dia akan mencari pendapatan yang lain kan. Nah ini bisa menjadi salah satu pemicu terjadinya fraud atau korupsi. Jadi pemerintah perlu membuat standar pejabat, standar etika, termasuk bagaimana mereka bisa hidup sederhana. Toh kita juga tahu dia pejabat kok, tanpa tidak mengurangi hormat kita kalau mereka tetap hidup sederhana. Iya, ketahuan ya fotonya orangnya yang mana gitu ya Pak ya? Ya ketahuan. Oke, tapi Pak sebenarnya aneh juga sih Pak ya kalau membuat aturan pejabat dilarang bermewah-mewah. Sebenarnya bermewah-mewah saat krisis seperti ini juga nggak elok juga sih Pak ya? Ya, masalahnya begini, ketika orang yang mungkin di luar standar etika dia akan berlebihan. Masalahnya biasanya tetap kepilih terus masyarakat loh. Dia kepilih, bahkan beberapa misalnya orang yang kena kasus tetap kepilih gitu loh. Ini mungkin di masyarakatnya itu perlu diberi pendidikan bahwa orang yang mungkin sudah punya kasus dan ya jangan dipilih gitu loh. Tapi dia tetap kepilih. Akhirnya mereka tetap melakukan seperti itu gitu loh. Tapi di luar kasus Pak Bambang Susatyo ya, saya kira Pak Bambang mesti akan cukup wajar juga kalau misalnya ada YouTuber datang untuk kepentingan YouTuber, dia ditanya, Pak punya mobil apa? Ya dia akan menunjukkan itu loh. Akan dipensi seperti itu, karena memang itu eksistensi beliau itu loh. Eksistensi. Ditanyakan punya senjata apa Pak? Beliau adalah pemegang senjata bela diri, ya pasti akan ditunjukkan gitu loh. Dia punya senjata ini gitu. Jadi ada dua pihak saya kira yang harus bertanggung jawab dalam peristiwa ini, satu yang mancing-mancing dan satu yang dipancing gitu. Nah sebaiknya para YouTuber ayolah berbela rasa, berbela sosial ketika situasi seperti ini. Kita buat konten-konten yang edukatif, yang mungkin berpihak kepada masyarakat, yang mungkin untuk bagaimana menanggulangi COVID, bukan malah membuat konten yang justru bertentangan dengan masyarakat akan menimbulkan resistensi. Ini kan kurang baik. Iya, lagian Pak Bamsud juga nunjukin karena ditanya. Kalau nggak ditanya juga dia nggak akan ujuk-ujuk nunjukin gitu ya Pak ya. Bukan saya belain Pak Bamsud, tapi karena memang ada pertanyaan, tetapi memang perlu kesepakatan terlebih dahulu lah sebelum melakukan pengambilan konten. Sepakat dulu temanya apa dan yang lain, kira-kira dianalisis kalau ini kita dikeluarkan kira-kira berbahaya nggak, resistensi nggak. Saya kira perlu seperti itu. Riset dulu lah, seperti wartawan itu kan riset dulu kan, kalau mau cari narasumber juga pasti riset kan. Iya, betul. Oke, Pak Stanis, terima kasih sudah mau luangin waktu untuk Tagar TV. Sukses selalu, Pak Stanis. Terima kasih, Mbak. Ya. Netizen, demikian pakar intelijen Stanislaus Suryanta. Subscribe channel YouTube Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia dari Tagar TV.